Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi la ilma lana illa ma 'allamtana rabbi 'allimna bima yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati kepada segenap pengurus Masjid Raya Nurul Huda, para orang tua kami, ada Bapak Sunarto, Bapak Aliat Mojo, Bapak Dr. Andes Zenuri, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai jamaah di dalam beribadah kepada Allah di masjid yang sama-sama kita cintai. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati kepada Al-Mukarram Sayyidina Akhi Nabilah Kiai Muhammad Rafiq Ridwan beserta seluruh jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama, baik yang dari tingkatan dunia maupun suryanya dan juga banom-banom dan cabang-cabangnya. Kita berdoa semoga beliau diafir di dalam membersamai kita di dalam menegakkan ajaran risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diberikan istiqomah dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Juga yang terakhir kepada para orang tua kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam yang tak pernah kita mengenal ini malam. Siapa yang mengenal ini malam dan ini adalah malam, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwasanya di 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan pada malam-malam hari. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita, serta mempertemukan kita dengan yang malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma Amin amin. Sederhananya begini, kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, entah malam yang berapa, dan itu sangat dirahasiakan sama Allah. Ada ulama yang sangat sederhana menyampaikan, sing penting tidak berbuat maksiat. Nah, yang penting tidak berbuat maksiat, insya Allah akan dapat malam Lailatul Qadar. Itu. Nah, kita berharap pada malam dalam bulan Ramadan ini
ada satu malam yang kita temukan dan kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengajak kepada kita jalan yang batil menuju jalan yang hak, dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar, dari jalan yang tidak mengajarkan ketuhanan menuju jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tadi beliau Afif menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Sudah banyak hadis yang mengatakan bagi anak kecil yang belajar di tingkat hidayah dunia ataupun di TPQ madrasah ataupun pesantren sudah mengenal talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis ini tidak berdiri sendiri, tetapi ulama mengatakan yang dimaksud tentang kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban menuntut ilmu syariat. Belajar menuntut ilmu dan SD ya menuntut ilmu belajar bahasa Indonesia, matematika dan yang lainnya. Tetapi yang dimaksud di sini kewajibannya adalah menuntut ilmu syariat. Jadi disampaikan ya, yang berhubungan ilmu itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan kalau ibadah-ibadah yang lain itu ada waktu rentang, ada jarak, tetapi bagi thalibul ilm menuntut ilmu, ada sebuah hadis mengatakan seandainya di hadapan kita itu ada api dan di depan api itu ada majelis taklim, maka kewajiban kita adalah untuk mendatangi majelis taklim. Ini tadi seandainya ya. Tapi ini sebuah hadis. Saking pentingnya menuntut ilmu. Jadi ini tentang fadilah menuntut ilmu sudah jelas banyak sekali. Tidak perlu diragukan lagi. Baik yang menyangkut tentang keselamatan bagi orang yang talibul ilm, karena orang yang menuntut ilmu itu dinaungi oleh malaikat sayap-sayap, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masa depannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sesuai dengan kehendak dan kebaikan untuk manusia itu dari sisi takdir yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebagai mukadimah. Kalau berkata 30 menit, karena ini menyangkut tentang masuk bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan lisoim farhatan. Ada di situ lafal li, la di dalam ilmu nahwu di sini adalah litamlik, kepemilikan, ya. Dan ini adalah bagian dari huruf jar atau jar. Kata Rasulullah apa? Liso ini bagi orang yang berpuasa itu farhatani akan mendapatkan dua kebahagiaan. Sama dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan
Walillahi mulkus samawati wal ard. Sama, lamnya itu tadi juga litamlik, bahwa kerajaan langit dan kerajaan bumi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran menerangkan tentang lafal lam litamlik tadi itu. Nah ini liso ini haknya orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah dua kebahagiaan. Datang ya. Pertama, farhatun indal iftar. Coba bayangkan, kita yang mempunyai anak kecil, cucu kita, anak-anak kita yang masih kecil, yang berpuasa, apa puasa beduk, puasa maghrib, puasa isya, renek, ya. Dan puasa apa yang bikin maghrib sampai burung, gitu ya. Nah, itu menjelang berbuka puasa Allah datangkan yang namanya kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kira-kira oke, jenengan menawi badhe buka puasa menjelang berbuka puasa, seneng apa seneng? Seneng. Kenapa? Karena itu hak yang diberikan oleh Allah, kebahagiaan yang Allah berikan, rahmat Allah yang berikan untuk orang yang berpuasa. Simbatan puasa belum tentu dikasih kesenangan. Orang-orang senang, adalah datang dalam hati ya sebuah rasa kebahagiaan. Terus koyok terbayang datang, ya. Kayak terbayang makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu. Tapi intinya hati kita ini senang. Itulah rahmat Allah yang telah diberikan kepada orang yang berpuasa. Di seganteng orang, semua orang merasa senang. Kenapa? Karena itu menjadi hak. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jelas. Ada dua kebahagiaan yang memberikan. Yang pertama indal iftar, ketika menjelang berbuka puasa. Yang kedua indal liqa'i rabbih, ketika akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tidak dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, para ulama ahli sunnah banyak yang sepakat bahwa Imam Al-Ghazali adalah merupakan hujjatul Islam. Bahkan beliau belum lahir pun rohnya saja sudah disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Ulama ummati ka'ambiya ibani Israil. Ulamanya umatku, kata Rasul, itu seperti para nabinya Bani Israil. Saking alimnya, saking hebatnya. Dan ini Imam Al-Ghazali disebutkan oleh Rasulullah. Imam Ghazali nembe rohnya mawon, nembe nopo rohnya saja, jasmaninya belum ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan banyak sekali karya-karya beliau, diantaranya adalah kitab yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, terdiri dari 4 jilid, dimulai dengan tauhid, fikih sampai hakikat, syariat, makrifat, wonten dalam itu. Saking alim. Dan Imam Al-Ghazali juga banyak dipertentangkan oleh ulama-ulama yang tidak sepaham dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal karya-karyanya beliau adalah sangat mendunia dan bisa diambil semua. Tidak usah santri, tidak usah.
ya, di perguruan tinggi dimanapun ngambil kajian tentang dari karya-karya beliau. Ya kalau nggak percaya mau nyari di Mesir, kuliah aja di Mesir sana, atau cari di perpustakaan di dunia pasti ketemu. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa kata Imam Al-Ghazali tentang ibadah puasa? Ibadah puasa adalah huwa mumayyizun bin nisbati min bainal arkani qad hakahu anhu qala kullu hasanatin yudha'afu bi asri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhikrin illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Beliau Imam Al-Ghazali ini mengutip di dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Puasa. Poso iki lho ya. Poso niku napa? Poso niku adalah al-imsak menurut bahasa, pencegah. Menurut syariat adalah al-imsak anil muftirat, mencegah dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Itu poso. Tempat tunai ya. Jadi ibadah puasa kata Imam Al-Ghazali ini adalah sebuah ibadah yang sangat istimewa sekali karena dinisbatkan oleh rukun dari beberapa rukun Islam ya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak rukun-rukun Islam itu kata yang lain. Kan wonten rukun Islam ya, wonten bangsa menika sebutkan. Tapi apa yang menjadi keistimewaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ngendika. Allah Subhanahu wa taala dawuh, beliau berkata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa itu adalah milikku. Sebelumnya tadi dijelaskan setiap amal perbuatan, setiap amal kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan sampai pinter ila sab'atin dzikrin sampai 700 lipat kebaikan. Niku dengan sedekah kita napa niki minuman sarang burung ya sedekah siji ya dibalas kalian Allah 10 sampai 700. Sedekah napa maneh apa iki gorengan ya dibalas kalian Allah 10 sampai 700 dan juga ibadah-ibadah yang lain. Illas ya kata Allah. Fa innahu li kecuali ibadah puasa. Puasa boten dibalas kalian Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat pahala. Puasa tidak dibalas oleh Allah dengan 700 lipat pahala, tetapi puasa dibalas oleh Allah lebih dari itu. Wa ana ajzibi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membalas nilai ibadah di dalam bulan puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini diperjelas oleh pendapatnya Imam Qurtubi. Annal a'mala qad kushifat anhu bi maqadir dan li thawabi linnas. Setiap amal manusia itu telah dibuka ya kan? Tentang nilai kadar pahalanya kepada manusia itu. Dengan begitu tentang ukuran lebih rinci lagi ya. Jadi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Fathul Bari. Nah, kemudian apa? Kemudian illa siyam kecuali ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu la yutabu bi ghairi takdirin. Ibadah puasa itu pahalanya tidak dengan ukuran.